Oke, ini soalnya baru keluar hari ini, baru tadi pagi. Nomor satu, dua buah kulit bola konduktor tipis disusun seperti pada gambar. Kulit dalam berjari-jari R1 sama dengan 15 cm dan bermuatan 10 nanocoulomb. Kulit dalam berjari-jari R2 sama dengan 30 cm dan bermuatan 15 nanocoulomb. Tentukanlah A. Medan listrik E di daerah A, B, dan C. B. Potensial listrik V di daerah A, B, dan C. Ini kita bisa menggunakan hukum Gauss. Untuk yang A, bagian di daerahnya dulu, berarti R-nya kurang dari R1. R1. Nah, terus hmm, bisa dilihat bahwa muatan yang ada di dalam permukaan Gaussnya misalkan di sini gitu kan, itu sama dengan 0. Karena nggak ada apa-apa di dalamnya. Nah, berarti kita tulis dulu sigma E dot dA sama dengan Q di dalam per epsilon 0. Ini sama dengan 0. Berarti E sama dengan 0. Lalu untuk yang daerah B, berarti R ada di antara R1 dan R2. Berarti yang di dalamnya yang ini berarti yang ini kan yang 10 nanocoulomb. 10 kali 10 pangkat minus 9. Integral IDA in per epsilon 0. Nah, E kali A-nya berarti 4 pi R kuadrat sama dengan masih Q in per epsilon 0. Nanti didapat ini E di mana? Di B. Ya di B. B besar. Besar. Sama dengan 1 per 4 pi-nya pindah Q in per R. R kuadrat. R kuadrat. Kita dapat berarti 1 per 4 pi epsilon 0, jangan lupa itu K. K itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10 kali 10 pangkat minus 9. R-nya ya bebas kan. Yang penting di antara ini R1 dan R2. Jadi ini bisa dicoret, kita dapat 90 per R kuadrat. Nanti satuannya Newton per Coulomb. Terus mungkin nanti kalau misalkan di UTS bakal ditanya arahnya. Nah, kalian cara ceknya gini. Kalau misalkan muatan di dalamnya positif, berarti arahnya menjauhi pusat lingkaran. Menjauhi pusat lingkaran. Kalau misalkan nanti muatannya negatif, berarti menuju pusat lingkaran. Kenapa? Karena kan kalau ada muatan titik gitu, positif, pasti arahnya itu menjauhi positif kan? Ya, makanya menjauhi pusat lingkaran. Kalau misalkan negatif, berarti mendekati si muatan negatif kan? Ya, berarti sama kan? Menuju pusat lingkaran. Oke, ini E-nya ya. Siapa tahu nanti ditanya arah. Atau misalkan meskipun nggak ditanya arah, supaya apa ya? Ya siapa tahu kan nanti eh, ternyata masuk perhitungan nilai gitu. Oke, sekarang yang daerah C. Berarti yang ini. C. R lebih dari R2. Berarti Q di dalamnya 10 10 tambah ini tambah 15 jadi 25.
Dua-duanya positif ya. Bisa bisa digunakan lagi hukum Gauss per epsilon nol. Oh ya, terus kalau misalkan nanti mau lebih rigor lagi, kalau mau lebih sesuai lagi gitu, berarti key in, A, key in, A gitu. Ini, B, ini, B, ini, B. Karena nanti beda kan? Key in di B sama key in, maksudnya muatan di dalam daerah A, B, dan C itu beda kan? Ini key in, C. Ini, C. Berarti EC 4 pi R kuadrat sama dengan 2. Nanti dulu. Q in, C. Enggak. Yang ini enggak usah sih. Karena ini rumus. Karena yang pertama itu rumus umum. Nah, yang ini kan hukum hukum Gauss yang umum. Jadi masih belum dikasih indeks A, B, atau C. Nah, kalau misalkan udah masuk ke sini, baru aku kasih. Ya bebas sih. Ya, toh hasilnya sama aja kan. Nanti EC ini biar enaknya. Oke. EC sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q in C per R kuadrat. Nanti dapat ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat ini 9 R kuadrat. Oke, dapat 225 per R kuadrat Newton per Coulomb. Per Coulomb. Sama arahnya juga, kalau mau pakai arah, menjauhi. Oke, itu bagian A. Sekarang bagian B, potensial listrik di antara di daerah A, B, dan C. Nah, jadi kalau nggak salah, kalian bisa cek lagi di Holiday ya. Nanti kalau misalkan aku salah, kalian ya jangan ikuti. Berarti ini rumusnya itu delta V sama dengan minus integral hmm, tak hingga sampai R eh, E dot dr, kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau delta V berarti nanti hmm, V di R dikurangi V tak hingga. Ya kayaknya gitu deh. Nah, potensial listrik di daerah A, B, dan C. Kita udah dapat kan E untuk masing-masing daerah. Itu medan listrik untuk masing-masing daerah. Jadi kita bisa integralkan. Nah, cara mengintegralkannya, kalian lihat bahwa ini ada tanda tak hingga. Jadi kita harus mulai dari luar. Kita harus mulai dari C, daerah C dulu. Daerah C, C. Berarti VC min V tak hingga. Oh ya, ini V tak hingga ini itu 0. Sesuai definisi bahwa kalau hmm, jaraknya menuju tak hingga berarti potensialnya mendekati 0 gitu. Jadi langsung aja VC ya. Sama dengan minus tak hingga sampai R E dot dr. Oh ini vektor juga. Nah, karena E dan R searah ya. Coba lihat. Yang ini 0, oke. Yang bagian daerah A 0. Yang daerah B menjauhi, daerah C juga menjauhi. Berarti E dot dr positif. Berarti udah benar. Berarti minus integral daerah C dulu. EC. Ya, makanya aku kasih indeks supaya tidak salah. Karena beda kan. 225 per R kuadrat dr.
tak hingga sampai R. Nanti dapat minus 225 turunan dari 1/R kuadrat. Itu minus 1/R. Minus 1/R. Dari tak hingga sampai R, berarti 225 1/R min 1 1 per tak hingga gitu lah. Jangan, nanti kalian ya oke lah. Misalkan ini ya nggak apa-apa. Tak hingga berarti ini misalkan apa ya? Pakai limit gitu kan. Kalau mau proper ya, pakai limit. Limit gitu. Hmm, apa ya? Misalkan R apa namanya? R0 deh. Menuju tak hingga 1/R. R0. Ya, pokoknya yang ini 0 aja. Yang itu 0. Pokoknya. Oke, jadi 225 per R. Itu VC. Satuannya volt. Oke. Sekarang daerah B. Nah, integralnya berarti dari C ke B gitu. Jadi, coba kalian lihat lagi di sini. Sebentar ya. Coba aku masukin dulu gambarnya. Nah, jadi tadi kita dari titik tak hingga ke C, terus ke B, nanti kita ke A gitu. Oke. Nah, apa yang kita dapat? Pakai rumusnya sama. VB min VC berarti sama dengan yang ini ya. VB min VC berarti minus E dot dr. Mulai dari tak hingga, tak hingga. Nah, kalau ini dari C ya berarti. Enggak, sebentar. Salah, salah. Sebelum ke daerah B, kita harus hitung dulu. Ini apa sih? Konduktor ya? Konduktor tipis, oke. Nah, berarti tepat di R2, nanti VC-nya sama dengan, VC, VR2 gitu. Sama dengan 225 per 0,3. Jadi ini 0,3 ya. 0,3. 30 cm ya. 0,3 meter. Oke. Yang R1 0,15 meter berarti. 0,3 nanti dapat 750 volt. Nah, terus integralnya berarti VB min VR2. Berarti dari sini, yang ini, sampai sini. Ini misalkan R, berarti yang itu R2 kan? Ya. Sebenarnya minus integral dari R2 berarti ya. Sampai B. Sampai R. Kan tadi di sini R. R. E. E yang sekarang, E yang B. DR. Berarti minus. Ya. R2 masih R. B-nya tadi ketemu 90 per R kuadrat. 90 per R kuadrat. DR. Sama dengan, ini R di bawah ya, bukan R kuadrat, salah. R2. Ini hasilnya nanti
90 per R. Batasnya dari gini. Batasnya R2 sampai R. Berarti VB minus 750 sama dengan 90 per R min 90 per R2. VB sama dengan 750 min 90 per R2 tambah 90 per, ya oke, nggak apa-apa. Jangan ditukar-tukar deh. Nanti dapatnya begini, begini, begini. 750. 750 min 90 per R2. Berapa tuh? 0,3 kan tadi. Tambah 90 per R. Nanti hasilnya ini 450 tambah 90 per R. Satuannya volt. Nah, sekarang di daerah A. Jangan dulu ke A ya. Jadi kita juga harus mencari eh, potensial di perbatasan-perbatasannya begitu. Tadi udah di R2. Sekarang kita cari di R1. Nah, tepat di R1. V dari R1 sama dengan 450 tambah 90 per R1. 450 tambah 90 per 0,15. Nanti dapat hasilnya 1050. Nah, sekarang cari di mana? Di daerah A. Di daerah A gimana? E-nya 0. Berarti V-nya dari dari R1 sampai A ya kan? Integralnya berarti E.dr. Hmm, dari R1 sampai A. Oke. Sampai R aja. Pokoknya R-nya di dalam A aja. Nanti dapat hasilnya 0 kan? Ya, berarti 0. Berarti VA sama dengan VR1 sama dengan 1050 volt. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Kenapa ini ada tanda minus? Karena kita harus mengikuti konvensi yang ada. Konvensi yang ada mengatakan bahwa delta V itu, enggak, bukan. V itu adalah W pergi kan. Nah, jadi potensial itu adalah jumlah kerja yang harus diberikan kepada suatu muatan untuk berada pada suatu titik. Misalkan ini titik P. Kalau misalkan dia 50 apa ya? 50 volt. Nah, ada muatan dia dari tak hingga. Dari tak hingga ke sini, misalkan ini 1 kulom. Ya berarti 50 joule yang dibutuhkan. Hmm, terus, tapi kan kalau misalkan ada 50 volt begini, berarti ada muatan lain misalkan positif di sini. Ada muatan positif ini akibat
P ini ada potensialnya akibat ini, akibat muatan positif. Nah, berarti sebenarnya mereka itu maunya berpisah kan? Kan positif sama positif. Jadi sebenarnya mereka maunya ke sini. Ini medan listrik, ya medan listriknya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa E itu istilah gimana ya? Bisa dibilang berlawanan dengan V gitu. Kalau V arahnya ke kiri, kalau E arahnya ke kanan. Nah, terus hmm, medan listrik itu selalu dari V yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sedangkan V itu dari tak hingga ke titik itu gitu. Jadi saling definisinya berlawanan gitu. Makanya minus. Ini yang V tinggi, ini yang V rendah. Jadi selalu gitu ya. Medan listrik itu menuju dari V tinggi ke V rendah. Oke, itu sekedar mengingatkan. Kalian bisa baca-baca lagi. Oke, soal nomor 2 ini nggak masuk kayaknya materinya dalam UTS, tapi ya kalau misalkan kalian lagi terburu-buru bisa skip. Tapi kita bahas aja. Sumber tegangan mempunyai keluaran delta VRMS sama dengan 100 volt pada omega sama dengan 100 radian per sekon. Tentukan A. Arus rangkaian. B. Daya yang dihasilkan sumber. C. Tunjukkan bahwa daya yang dihantar ke resistor sama besarnya dengan daya yang dihasilkan sumber. Oke, untuk yang A, kita mengenal V sama dengan I kali R. Itu untuk DC. Tapi karena ini AC, berarti kita menggunakan I sama dengan V per Z. Nah, I-nya tergantung dari V-nya. Kalau V-nya RMS, I-nya RMS juga. RMS. Nah, berarti kita harus cari impedansi dulu. Caranya dengan R kuadrat tambah R, salah. XL min XC. Nah, kita cari dulu si reaktansi induktif. Rumusnya omega L. Tadi omeganya 1000, L-nya di sini 50 mH. 50 kali 10 pangkat minus 3. 50. Ohm satuannya. XC juga sama. Enggak, beda. 1 per omega C rumusnya. 1 per 1000 kali 50 mikrofarad. Berarti 50 kali 10 pangkat minus 6. Ini nanti hasilnya 20 ohm. Nah, masuk ke sini. Berarti Z-nya itu R kuadrat, berarti 40 kuadrat tambah 50 kurang 20. Hasilnya 50. Berarti ini VRMS-nya tadi 100 per 50 sama dengan 2 ampere. Kalau misalkan ditanya I maksimum, ya I sama dengan IRMS kali akar 2, berarti 2 akar 2. Kalau misalkan ditanya I dalam fungsi waktu, ya bergantung V-nya. Kalau misalkan V-nya itu di sini 100 akar 2 kali, misalkan di sini cos omega T 1000 T gitu. Berarti ini 2 akar 2 cos 1000 T
Nah, minus V. Kalau misalkan kalian mau lengkap, IRMS ada, I maksimum ada, I terhadap fungsi waktu juga ada. Kayak gini, kalau mau lengkapnya. Oke. Hmm, nah, nanti V-nya ini, ya dari cos V. Cos V sama dengan R per Z. Kita lihat nanti. Ada di B sama C. Oke. Daya yang dihasilkan sumber itu sama dengan VRMS I RMS kali cos V. Nah, ini kan tadi udah R per Z. V RMS-nya tadi 100 kali 2 kali cos V. R-nya 40, Z-nya 50. Dapat 160. Untuk C, hmm, tunjukkan bahwa apa tadi? Tunjukkan bahwa daya yang dihantar ke resistor sama besarnya dengan daya yang dihasilkan sumber. Oke, daya yang dihantar ke resistor, kita bisa nyari dengan V kali V resistor kali I resistor, bisa mau V resistor kuadrat per R gitu. Atau mau I resistor kuadrat kali R. Nah, yang paling mudah itu ya yang ketiga. Karena kita nggak tahu V-nya berapa. Karena ini seri. Kalau seri berarti tegangannya beda-beda kan. Tapi arusnya sama semua. Nah, karena arusnya sama ya udah berarti langsung aja. V sama dengan I kuadrat kali R. I-nya RMS juga. Ini 2 kuadrat kali 40. Hasilnya juga sama. Oke, lanjut nomor 3. Sebuah proton mempunyai energi kinetik sekian, bergerak dalam arah X positif dan memasuki medan magnet B 0,05 katopi Tesla. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 meter. Yang A, tentukan sudut antara kecepatan awal proton dan kecepatan setelah ia meninggalkan medan. B, tentukan momentum proton dalam arah Y saat ia meninggalkan medan magnet. Nah, kita gambarkan dulu koordinatnya. Misalkan ini X, X, Y, dan Z. Bergerak dalam arah X positif. Berarti ini V-nya. Sekarang B-nya. B-nya sumbu Z berarti ya. Karena katopi. Nah, sekarang kalau ada V, ada B, berarti ada F. Sama dengan IV cross B. Nah, kalau misalkan kalian pakai kaidah, pakai cross nanti V cross B, hasilnya F-nya ke bawah. Nah, kalau misalkan F-nya ke bawah, berarti nanti trajektori dari si proton itu kayak gini. Nanti dia akan membentuk lingkaran. Ya, kalau dia akan membentuk lingkaran kalau V dan B tegak lurus. Dan di sini iya tegak lurus. Tapi kita cari dulu V-nya besarnya berapa. Kita gunakan rumus energi kinetik. Berarti V sama dengan 2 kali energi kinetik per M. Masa? Kita masukin. Oh iya, konversinya gimana? 5 mega elektron volt. Ini kita dikasih ini. Berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 ya kan? 10 pangkat 6 elektron volt. Berarti 5 kali 10 pangkat 6 kali
1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sebentar, kita hitung dulu. Oke. 8 kali 10 pangkat minus 13. 8 kali 10 pangkat minus 13 per M-nya 1,67. Kita hitung. Hasilnya adalah 3,10 kali 10 pangkat 7. Ini V-nya. Nah, kita hitung F-nya. Oh iya, kan tadi sudah disebutkan. Kalau V dan B tegak lurus akan membentuk lingkaran. Nah, gerak melingkar itu rumusnya, gaya sentripetalnya gimana? Yaitu sama dengan M V kuadrat per R. Oke, M V kuadrat per R sama dengan QVB. Ini besarnya aja ya, nggak usah diperhatikan arahnya, karena kita udah tahu arahnya. Sudah dibahas sebelumnya. Kita coret. Berarti M-nya kita tahu, V-nya kita tahu, Q-nya kita tahu, B-nya juga kita tahu. Berarti kita cari R. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Q-nya. Oh iya, kalau misalkan kalian lupa, satu elektron volt itu artinya apa? Kita lihat rumus dari kerja kerja pada apa namanya? Bentar. Kerja pada beda potensial. Berarti kan W sama dengan Q kali V. Nah, Q-nya itu kalau misalkan satu elektron berpindah dengan beda potensial 1 volt, misalkan ini elektron, misalkan ini 4 volt, ini 5 volt, berarti energinya dari 4 ke 5, kerja yang akan dilakukan adalah 1 elektron volt. Ya, begitu. Jadi, 1 elektron itu muatannya 1,6 juga kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ya, jadi angkanya sama. Ini dengan yang ini. Ya, kalian bisa baca-baca lagi tentang asal-muasal dari elektron volt. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. B-nya menurut soal tadi 0,05. M-nya 1,67 tadi ya. Oke. Kali tadi 3,10 kali 10 pangkat 7. Kita hitung. Oke. Sebentar. QB per MV. Oh, salah. Terbalik. Mohon maaf. Salah. Harusnya MV dong. MV per QB.
Ya tadi 1,67 kali 10 pangkat minus 27. 3 kali 10 pangkat kali 10 pangkat minus pangkat 7. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali B-nya 0,05. Nanti dapat hasilnya 6,46 meter. Nah, jadi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, dia terkena gaya itu. Jadi, bisa digambarkan kayak gini. Gini. Misalkan, nah ini lingkarannya begitu. Setengah. Ya, pokoknya, apa namanya? Juringnya begitu. Ini R, ini R. Nah, yang 1 meter itu ini. Ini misalkan theta. Oke. Ini 1 meter. Nah, yang ditanya di soal adalah tentukan sudut antara kecepatan awal proton dan kecepatan setelah ia meninggalkan medan. Berarti ini kecepatan awalnya, dan ini setelah dia meninggalkan. Nah, sudutnya itu ternyata sama dengan theta ini, theta yang ini sama dengan theta yang ini. Nah, kita bisa pakai trigonometri. Berarti sin theta sama dengan 1 per R. Sin theta sama dengan 1 per R sama dengan 0,155. Nanti dapat tetanya 8,9 derajat. Oke, itu yang A. B. Tentukan momentum proton dalam arah Y saat ia meninggalkan medan magnet. Oke, berarti V yang ini bisa kita pecah jadi V X, ini X ya? Ya, dan V Y. Tetanya masih yang ini. Oke, berarti Vx sama dengan V. Oh ya, ini nih. Besar V ini, V di awal sama V di akhir itu sama loh. Kenapa? Karena dia bergeraknya di lingkaran, bukan di elips. Dan bentuk-bentuk lainnya. Pokoknya kalau lingkaran berarti kecepatannya sama. Dan juga bisa juga kalian cari ya, kalian bisa baca-baca. Kalau misalkan suatu muatan yang bergerak terkena medan magnet, maka energi kinetiknya tidak akan bertambah. Bakal konstan. Oke. Vx sama dengan V. Oke, sin. Salah, cos. Cos. Tapi yang kita cari kan V ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa, ini sekedar apa? Kalau misalkan nanti ditanya. Supaya apa paham aja. Nah, ini benar atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Karena V-nya berlawanan dengan sumbu Y yang asli. Nah, ini V-nya, misalkan ini ke sini, V aksennya, nah V-nya ini ke bawah. V-Y. Kalau udah gitu, min sin, kita bisa masukkan angkanya. Tadi 3,1 kali 10 pangkat 7. Sin tetanya 0,155. Dari sini. Sini. Nanti minus. Dapat hasilnya minus 8 kali. Oh, nggak salah. Yang ditanyakan momentum.
Langsung aja berarti ya. Momentum sama dengan M kali V. Berarti ini dikali M. Sama dengan M. Nah, 1,67 10 pangkat minus 27 minus 3,1 kali 10 pangkat 7 kali 0,155. Nanti dapat hasilnya minus 8 kali 10 pangkat minus 21. Si P-nya. Satuannya kilogram meter per sekon. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah kabel koaksial panjang yang terdiri dari dua buah kawat konduktor dengan jari-jari kawat dalam sebesar A dan kawat luar sebagai selubung kawat dalam dengan jari-jari lingkaran bagian dalam adalah B dan jari-jari lingkaran luar adalah C. Bisa dilihat pada gambar. Yang paling kecil A, itu B, dan itu C. Ini A, B, C. Oke. Masing-masing kawat konduktor tersebut dialiri arus I yang arahnya berlawanan. Tentukanlah besarnya medan magnet di R kurang dari A kurang dari R kurang dari B kurang dari R kurang dari C, dan R lebih dari C. Oke. Sebentar. Oke. Untuk yang kita buat 4. Oke. R kurang dari A. Berarti yang di dalam sini. Nah, kita pakai apa? Bukan Gauss ya. Kalau medan magnet pakainya hukum Ampere. B. DS sama dengan atau BDL ya terserah sih. S atau L ya? Sama aja lah. Sama dengan mu 0 kali I. Nah, B-nya yang kita cari. Nah, DS-nya berarti adalah keliling dari si ya loop ini. Kelilingnya berarti 2 I R. Ini untuk yang A ya. Ya. 2 pi R sama dengan mu 0. Nah, I-nya I di dalam. Di dalam loop ini. Kayak gimana tuh? Nah, pada konduktor biasanya arusnya itu sebanding dengan luas penampangnya. Berarti di sini I dari I in-nya itu sama dengan I dikali R kuadrat per A kuadrat. Kenapa? Karena luasnya kan kalau misalkan total yang di dalam ini pi A kuadrat. Nah, sedangkan yang di dalam loop yang kita buat ini, loop ampere, ya, itu luasnya pi R kuadrat. Nah, dicoret nanti dapat kayak gini. Oke, kita masukkan. Nanti didapat B-nya sama dengan mu 0 I per 2 pi R. R kali R kuadrat per A kuadrat. Mu 0 I per 2 pi A kuadrat
kali R. Di atasnya kali R. Mu0 I R per 2 pi A kuadrat. Oke, sekarang yang B. Sama I ini itu I aja. Karena kalau misalkan di sini udah full gitu. Semuanya dari yang si kawatnya di dalam. Tadi kan ini arus listriknya I, masing-masing kawat. Oke, berarti B kelilingnya 2 pi R mu 0 kali I. Ya, berarti standar aja. Sama dengan kawat apa? Kawat tipis 2 pi R. Oke, sekarang yang C. Sama, cuma ini hati-hati ya. I yang di dalamnya ini agak ribet. Counterintuitif. Misalkan kawat yang di dalam itu arahnya masuk bidang gambar, terus kalau yang di luar itu kan di sini arahnya berlawanan. Berarti yang ini keluar bidang gambar. Berarti I-nya juga nanti hasil pengurangan dari keduanya begitu. I-in-nya berarti dari kawat yang dalam itu besarnya I dikurangi kawat yang luar. Nah, I dalam, ini misalkan I dalam, I luar. Nah, I luarnya itu luas dari misalkan ya ini R. Nah, berarti kita punya lingkaran yang berlubang. Kalau lingkaran yang berlubang berarti luasnya gimana tuh? Luas totalnya itu eh, totalnya itu berarti pi b C yang paling luar C kan? Pi C kuadrat min pi B kuadrat kan? Nah, untuk yang A ampere, si luasnya itu adalah ini kok pi R kuadrat min pi B kuadrat. Nah, nanti berarti I yang di luar itu sama dengan I yang tadi di awal ada di soal dikali A ampere per A total. Jadi ini perbandingan luas. Nah, nanti dari situ didapat, pindah deh. Bisa. Nanti dapat I kali R kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. I yang di luar. Jadi nanti yang in-nya itu ID-nya itu I dikurangi I lagi yang tadi min B kuadrat. Nah, jadi di sini B-nya sama dengan
Sebentar. B kali 2 pi R, ini 0, I 1 min R kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. B sama dengan ini 0 I per 2 pi R dalam kurung 1 min R kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Oke. Sekarang yang D. Kalau ada di luar sini, I-nya dua-duanya saling berlawanan dan besarnya sama. Berarti I-nya itu sama dengan 0. Sama besar dan berlawanan. B-nya juga otomatis 0. Oke, itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Oke, dua buah kawat panjang yang masing-masing dialiri arus listrik pada arah X negatif. A. Gambarkan garis-garis medan magnet pada bidang YZ. B. Tentukan suatu posisi sepanjang sumbu apa ini? Sumbu Z di mana medan magnet maksimum. Untuk yang A, kita gambarkan medan YZ. Berarti ini Y, ini Z. Agak miring, bentar. Oke. Ini kawatnya. Sebentar. Gini. Oke. Pakai tangan kanan, kaidah tangan kanan. Nah, caranya berarti arahkan jempol ke arah arus. Oh ya, ini Y, ini Z. Arahkan jempol ke arah arus. Nanti si keempat jari itu adalah B-nya. Ini kalau masing-masing ya. Ya, gambarnya jelek. Begitu, 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 begitu. Nah, di sini juga. Nah, dari yang kanan nanti begini. Nah, amati baik-baik. Ini bukan apa? Bukan jawaban akhirnya. Coba lihat. Tepat di tengah-tengah ini. Dari yang kiri arahnya ke bawah. Dari yang kanan, maksudnya dari yang kawat yang kanan arahnya ke atas. Jadi nanti saling menghilangkan. Nah, jadi gambar yang lebih tepat adalah kayak gini. Awalnya mengikuti si kawat. Nah, makin lama dia bakal makin lonjong ke sini. Makin ke sini gitu. Nah, sampai sampai suatu saat sebentar, yang sebelah kanan dulu ya. Ini dulu. Gambarnya jelek. Tuh. Ya ini hanya apa? Gambaran saja. Nah, nanti ketika di luar ya pokoknya ketika di sini nanti akan begini. Amati baik-baik. Begini, setelah itu begini. Ya, gitulah pokoknya. Nanti yang di luar juga mengikuti. Gambarnya jelek. Ya, jangan lupa gambar arahnya kemana. Ini arah ke sini. Dan ini juga ke sini.
Oke, berarti ini ke kiri. Ya, itu gambarnya. Oke, nggak apa-apa jelek ya. Mohon maaf. Sekarang yang B. Oh ya, ini. Nah, ini harusnya ini yang benar. Oke, tentukan suatu posisi sepanjang sumbu Z di mana medan magnet maksimum. Sumbu Z berarti X-nya harus 0. Ini matematika ya. Ya, ini sebenarnya harus kuat matematikanya di sini. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Tinggal nyari Z-nya kan. Berarti. Oke, ini agak rumit. Kalian harus benar-benar paham. Di bagian cross product, yang vektor, pokoknya yang kayak gitu itu udah harus paham. Ya, kalian bisa baca-baca dulu sebelum kita lanjut. Oke, untuk kawat satu, misalkan ini sumbu Z ya, masih sama bilangnya ya Z. Nah, ini misalkan besarnya R. R. Nah, terus menurut soal panjang dari sini ke sini adalah, kita lihat, A, ya kan? A, berarti anggap aja ini B. Jangan, ini Z. Kan di sumbu Z. Berarti yang kita cari adalah yang Z. Oke. Berdasarkan hukum Biot-Savart yang kayak gini, B sama dengan mu 0 I per 4 pi integral, kalau nggak salah ds cross R. ds cross R kuadrat. Berarti arah B itu searah dengan S cross R. Oke, S-nya di sini arahnya ke X. Tadi min X kan? Min X, coba lihat. Alah, X negatif. Oke, pakai cross. S cross R. Kan ini R-nya arahnya ke sini berarti ya. Sama. R-nya juga ke sana. S cross R. Nanti kalian dapat B-nya kayak gini. Aduh, agak geser ke sini. Nah, gini. Dan selalu tegak lurus kan hasil dari cross itu. Dari kedua apa? Kedua vektor awalnya. Kalau misalkan ini alfa, ini alfa atau theta ya? Theta aja. Kalian juga bisa milih theta di sini. Ya, pokoknya salah satu aja. Nah, ini B-nya dari si 1. Ini B1 komponen. Ini tadi Z ya. Z sama Y. Berarti ini komponen Y, ini komponen Z. B1Z. Nah, tetanya di mana? Caranya adalah, coba kalau tetanya 0, berarti B1-nya itu cuma di arah Z kan? Nah, berarti yang ini. Sebentar. Tetanya yang ini. Kalau misalkan ini sudut beta gitu. Misalkan. Nah, ini betanya. Coba kalau yang di sini tetanya 0. Yang di sini juga jaraknya pasti 0. Begitu. Cara ngeceknya ya. Atau kalian bisa pakai apa? Apa? Hubungan antara sudut-sudut begitu. Ini kan theta. Ini theta. Berarti beta sama dengan, ini kan tegak lurus nih. Berarti beta sama dengan 90 min theta.
Nah, sedangkan dari sini sampai sini itu 90 derajat. Berarti udah sesuai dong. Beta tambah theta sama dengan 90. Berarti ini udah sesuai. Begitu. Oke, itu sekedar mengingatkan soal sudutnya ya, jangan sampai salah. Nah, dia dapat B1Y sama dengan rumusnya mu 0 I per 2 pi R ya, untuk apa? Untuk kawat tipis yang panjang. Ini sebentar, ini B-nya dulu aja deh. B1. Berarti B1Y sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Berarti yaitu sin ya. Sinnya sama dengan apa berarti? Tadi ini Z. Berarti Z per R. Begitu. Sekarang kalau yang dua, sebentar. Ini B1Y dulu. Sekarang B1Z. Ini 0I per 2 pi R cos ya. Tapi minus karena apa? Karena arahnya berlawanan dengan Z positif. Hmm, cos itu berarti A per R ya. Oke, begitu. Sekarang itu baru dari kawat satu. Kalau dari kawat dua bagaimana? Kita gambarkan. Ini yang dua. Ini satu. Dua. Nah, nanti bisa kita superposisikan. Ini kan simetris ya sebenarnya. Ini A, ini Z, ini R. Nah, nanti ini B-nya B2. Oke, B2. Ini tetanya yang ini B2Z, yang ini B2Y. Nanti B2-nya sama besarnya, cuma arahnya aja yang beda. B2Y sama dengan, nah di sini B2Y-nya berlawanan dengan B1Y. Berarti minus ya. Minus Z per R. B2Z sama dengan minus I per 2 pi R. Nah, kalau di sini sama-sama minus A per R. Coba perhatikan dulu. Pahami dulu ini. Betul nggak kira-kira? Ini biar aku tulis ya, biar mungkin lebih paham. Z per R itu berarti sin theta A per R cos theta. Arahnya juga minusnya ya, plus dan minusnya harus benar juga. Nah, nanti berarti B di titik, misalkan ini titik P. Dijumlah semuanya. Nanti B Y sama dengan B1Y tambah B2Y. Hasilnya 0. Untuk yang BZ dapat min 0I per PR minus 2A per R. Salah. Minus A per R. Nah,
Ya oke lagi nih. Mu 0 I per 2 pi R minus 2 A per R. Sama dengan mu, sebentar, harusnya minus. Minus mu 0 I per 2 pi R kuadrat. Di atasnya ada 2A P. Yang ditanya apa sih? Tentukan suatu posisi sepanjang sumbu Z, di mana medan magnet maksimum. Oke, B-nya 0. BX nggak ada, kita nggak menemukan BX juga 0. Berarti besar dari B itu ya besar dari BZ. Ya itu, ya, iya, dari BZ. Berarti kita bisa turunkan. Kalau maksimum berarti kan turunannya ya. dB per D. Nah, D apa? Turunkan terhadap apa? Sebentar. Hmm. Oh, salah. Waduh, salah. Salah besar ini. Waduh, kacau. Arahnya salah. Harusnya ke ini ke sini. Ini B2. Nah, yang ini berarti B2 Y. Yang ini B2 Z. Berarti tetanya yang bukan yang itu. Tetanya berarti yang ini. Ini tanda. Nah, itu. Oke. Berarti dua-duanya positif ya? Salah. Ini salah. Justru harusnya BZ-nya yang 0. Kebalik. Eh, iya, BZ-nya yang 0. BY-nya yang ada BY. 2Z per R. Berarti sebenarnya 0 I per 2 pi, salah, pi R kuadrat mu 0 I Z per pi R kuadrat. BZ-nya 0. Oke, ini berarti BY-nya. DB per D apa? Terhadap apa? Turunkan terhadap apa? Kalau kita ada di sumbu Z, yang bisa kita ubah hanyalah Z-nya kan? Iya, berarti turunkan terhadap Z. Ini harus sama dengan 0. Nah, berarti mu 0 I per pi D per DZ Z per R kuadrat, ya kan? Sama dengan 0. Oh iya, hampir lupa. Ini harus mutlak. Kenapa?
Karena medan magnet maksimum itu kalau misalkan dia nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Secara matematis nanti ada maksimum, ada minimumnya juga begitu. Nanti kalau misalkan ada minimum, ya kita lihat dulu aja nanti. Z per R sama dengan 0. Oke. Z per R kuadrat, turunan dari Z per R kuadrat. R kuadrat sama dengan Pitagoras. Ini Z. Berarti A kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti turunannya adalah U per V ya. U aksen V. Turunan dari Z berarti 1. Berarti ini bisa kita ganti dulu. A kuadrat tambah B kuadrat. Kok B? Z. U aksen V dikurangi U aksen V dikurangi UV aksen per yang bawah kuadrat. Copy. Z. 0. Nanti didapat A kuadrat min Z kuadrat sama dengan 0. Jadi ada dua solusi untuk Z. Yang kita carikan Z. Z sama dengan Z1 ya. A. Z2 sama dengan minus A. Nah, kita masukkan sekarang ini dua-duanya ke sini, ke BY. Kita cek ya. BY. Mu 0 BY di A ya. BY di A. Pokoknya ini di A. BY sama dengan mu 0 I A per PR kuadrat. Sedangkan di min A, BY-nya minus mu 0 I A per PR kuadrat. Kalau secara matematis, ini maksimum, ini minimum. Tapi dalam fisika, mereka itu sebenarnya besarnya sama, cuma arahnya berlawanan. Jadi dalam hal ini, dua-duanya ini valid dalam fisika. Jadi, kembali ke soal, tentukan suatu posisi sepanjang sumbu Z di mana medan magnet maksimum. Berarti titiknya adalah 0, 0 A dan 0, 0 min A. Dua-duanya valid. Jadi ini kalau misalkan dimutlakan begitu ya. Ya sama aja gitu. Jadi dua-duanya maksimum. Ini juga malah jadi maksimum. Oke, sekian.